Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasfi Zaid, saya dari Universitas Kebangsaan. Saya mahasiswa dari Fakultas Fiksi atau Fakultas Informatika dan Sistem Informasi. Dan saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 2020132024. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management atau yang sering disebut juga sebagai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia kita dapat mendefinisikan itu sebagai individu atau kelompok yang berada dan bekerja dalam satu organisasi atau perusahaan yang sama untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu secara bersama-sama. Dan di sini selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu HRM itu sendiri. Dan HRM adalah atau Human Resource Management itu sendiri dapat diartikan sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola karyawan agar mereka dapat memiliki performa yang lebih baik untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah mereka buat dari awal. Jadi agar karyawan ini dapat membantu perusahaan mencapai targetnya, maka perusahaan itu biasanya akan melakukan human resource management untuk mengelola karyawan-karyawannya agar mereka dapat terus berkembang dan membantu perusahaan itu sendiri. Human resource management dengan kata lain dapat kita artikan sebagai satu kegiatan atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dalam satu organisasi itu sendiri yang bertujuan untuk memenuhi atau mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Jadi HRM itu atau Human Resource Management itu biasanya dilakukan oleh satu perusahaan untuk mengelola karyawan-karyawannya agar mereka dapat mengeluarkan performa terbaiknya selama bekerja di perusahaan sendiri agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih cepat, dibantu oleh karyawan-karyawan tersebut. Di sini saya mengambil quotes atau kutipan dari Stephen Covey yang dia berkata, "An empowered organization is one in which individuals have knowledge, skills, desire, and opportunities to personally succeed in a way that leads to collective organizational success." Atau dapat kita artikan bahwa satu organisasi yang kuat itu terdiri dari individual atau individu-individu yang memiliki pengetahuan, skill, kemauan, dan juga kesempatan untuk secara pribadi mencapai kesuksesan yang nantinya akan secara kolektif membawa organisasi itu ke masa yang lebih sukses atau membuat organisasi itu lebih sukses secara bersama-sama. Jadi jika SDM pada satu perusahaan atau organisasi itu semuanya baik, maka mereka akan lebih cepat untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Makanya kenapa perusahaan selalu melakukan human resource management. Dan tentu saja banyak yang akan bertanya, apakah HRM
atau human resource management ini penting bagi semua orang, dan menurut saya sendiri, apakah kita perlu mempelajari human resource management ini? Dan jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena human resource management ini adalah ilmu yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, karena kita adalah makhluk sosial dan kita membutuhkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia, karena kemampuan sosialisasi ini akan sangat membantu kita semua di pada kemudian hari. Dan tujuan dari HRM itu sendiri adalah yang pertama, agar sumber daya manusia yang ada pada perusahaan itu tepat sasaran. Tepat sasaran di sini maksudnya mereka itu ditarik atau diambil ke perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan butuhkan, dan karyawan barunya ini dapat memenuhi kebutuhan yang perusahaan itu butuhkan. Kedua, tujuan dari HRM adalah untuk mengembangkan karir dari karyawan itu sendiri, yang dimana jika karyawan itu bisa terus berkembang dan mencapai potensi terbaiknya, maka dia akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Ketiga, di sini ada untuk menjaga motivasi karyawan. Di sini perusahaan akan terus berusaha untuk menjaga motivasi karyawan dalam bekerja, mencapai targetnya, karena jika karyawan ini terus termotivasi, maka dia akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dan perusahaan juga terus melakukan review secara berkala dalam memanage sumber daya manusianya, agar mereka dapat terus mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik di setiap saat, pada setiap saat, dan itu akan membuat perusahaan dapat mencapai tujuannya yang mereka inginkan. Selanjutnya, manfaat dari human resource untuk perusahaan. Apakah ada manfaat yang akan perusahaan dapat jika mereka terus mengelola human resource untuk membantu karyawan ini berkembang dan mencapai skill potensi terbaiknya? Yang pertama, manfaat dari HRM atau Human Resource Management untuk satu perusahaan atau organisasi adalah untuk membina sumber daya manusia pada perusahaan tersebut, dan ini kembali lagi untuk membantu karyawannya itu untuk mencapai potensi terbaiknya, karena jika karyawan ini sudah mencapai potensi terbaiknya, maka dia akan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah mereka inginkan. Lalu yang kedua, untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti yang sudah dibilang sebelum-sebelumnya, bahwa jika sumber daya manusia pada satu perusahaan itu baik dan mencapai potensi terbaiknya, maka ia akan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah mereka inginkan sejak awal. Dan menghemat waktu dan biaya pada poin ketiga. Menghemat waktu dan biaya di sini maksudnya adalah perusahaan, jika ingin kita berikan contoh, jika perusahaan ingin membuat sebuah content management system atau sebuah website atau sebuah aplikasi, jika karyawannya dapat membuatnya, maka perusahaan tidak perlu untuk menghubungi vendor lagi dan membayar vendor lain untuk membuat aplikasi itu sendiri, karena karyawan sendiri sudah bisa membuatnya. Maka itu akan menghemat waktu dan biaya dari perusahaan itu sendiri. Dan sekian
em, penjelasan tentang human resource management dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.